minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan ya talaba, aqul lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran akidah, yang dimana pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu tentang pembahasan al-imanu bil anbiya'i wa rusul, yaitu kepercayaan atau keimanan kita kepada para nabi dan juga para rasul. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-imanu bil kutubis samawiyah, yaitu kepercayaan atau keimanan kita kepada kitab-kitab samawi Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita bahas secara terperinci pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas secara terperinci tentang pembahasan al-imanu bil anbiya'i war rusul, maka setidaknya terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa poin-poin penting yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, poin penting yaitu adalah apa saja petunjuk yang Allah berikan kepada manusia. Nah, di sini ada beberapa petunjuk yang Allah berikan kepada manusia, yaitu salah satunya adalah, yang pertama adalah panca indera, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah rasul. Inilah beberapa petunjuk yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia bisa selamat baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, setelah kita mengetahui apa saja petunjuk yang Allah berikan kepada manusia, maka selanjutnya kita akan melihat poin penting kedua, yaitu apakah manusia itu membutuhkan kepada para nabi atau para rasul? Jawabannya di sini sangatlah iya, manusia itu sangatlah butuh kepada para nabi dan juga para rasul. Yang dimana di sini ada dua alasan kenapa manusia itu sangat butuh kepada para nabi dan juga para rasul. Alasan yang pertama yaitu adanya para nabi dan juga para rasul, yaitu untuk membantu akal manusia dalam mengerjakan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan, karena kadang-kadang akal manusia itu dikalahkan oleh hawa nafsunya. Makanya kenapa manusia itu membutuhkan kepada para nabi dan juga para rasul, supaya membantu akal manusia atau akal kita semua supaya bisa melakukan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Karena terkadang akal kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, karena hawa nafsu kita yang lebih besar daripada akal kita. Nah, inilah alasan pertama kenapa manusia itu membutuhkan para nabi dan juga para rasul. Selanjutnya, alasan yang kedua, kenapa manusia itu membutuhkan kepada para nabi dan juga para rasul, yaitu supaya para nabi dan juga para rasul untuk menjadi pemimpin bagi manusia. Supaya apa? Supaya karena manusia apabila tanpa ada pemimpin, maka manusia itu akan menjadi seperti binatang yang tidak tahu arah jalan, mau ke kanan mau ke kiri, tanpa memiliki tujuan yang jelas. Sebagaimana yang kuat menindas yang lemah, yang kaya juga memeras yang miskin. Nah, inilah dua alasan kenapa manusia itu membutuhkan kepada para nabi dan atau juga kepada para rasul. Nah, setelah kita mengetahui dua poin penting ini, apa saja petunjuk yang Allah berikan kepada umatnya, kepada manusia, dan juga apakah manusia membutuhkan kepada para nabi dan juga para rasul, maka poin yang ketiga yaitu yang perlu kita ketahui adalah apa hikmah diutusnya para nabi dan juga para rasul. Maka kita perlu tahu apa hikmah diutusnya para nabi dan juga para rasul. Maka di sini ada dua hikmah. Sebenarnya banyak hikmah-hikmah diutusnya para nabi dan juga para rasul, tapi saya ambil poin pentingnya saja, yang dimana ada dua poin
yang perlu kita ketahui tentang hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Yang pertama yaitu adalah hikmahnya adalah untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Yang dimana hikmah diutusnya para nabi dan para rasul yaitu untuk menyempurnakan sebuah petunjuk kepada manusia. Agar apa? Agar sampai kepada sebuah kesempurnaan. Sehingga apa? Tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah di hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan manusia secara sia-sia, karena kesia-siaan adalah kejelekan. Makanya untuk mencapai sebuah kesempurnaan, Allah memberikan sebuah petunjuk kepada umatnya, yaitu salah satunya petunjuk adalah panca indera, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah rasul. Di mana hikmah diutusnya para nabi dan rasul yaitu untuk yang pertama adalah untuk mencapai kesempurnaan. Inilah hikmah pertama diutusnya para nabi dan para rasul. Selanjutnya hikmah yang kedua diutusnya para nabi dan rasul di alam semesta ini yang kedua adalah untuk menjadi pemimpin. Yang dimana untuk menjadi pemimpin para nabi dan para rasul yaitu untuk apa? Menjelaskan tentang hukum-hukum agama, baik yang halal dan juga yang haram, dan juga menegakkan hak, dan juga menolong orang-orang yang teraniaya, dan juga apa? Melawan kedzaliman. Sehingga apabila para nabi dan juga para rasul menjadi pemimpin di dalam hal ini semua, maka manusia akan bisa hidup dalam keadaan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Yang artinya kita lihat adalah Rusulan mubashirina wa mundhirina. Mereka kami utus yaitu selaku para rasul-rasul pembawa berita gembira dan juga apa? Wa mundhirina, dan juga pemberi peringatan supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul, supaya agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala sesudah diutusnya para rasul-rasul tersebut. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha perkasa dan juga lagi Maha bijaksana. Bahasanya kita ketahui bahasanya di dalam ayat tersebut menjelaskan bahasanya Allah mengutus para nabinya dan juga para rasulnya yang pertama untuk memberikan berita gembira dan juga memberi peringatan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia ketika kelak dia disiksa atau dimasukkan neraka, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah petunjuk kepada umat manusia, yaitu yang pertama berupa panca indera, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah rasul. Nah, inilah beberapa hikmah diutusnya para nabi dan juga para rasul yang perlu kita ketahui. Nah, setelah kita mengetahui poin penting tentang hikmah diutusnya para nabi dan juga para rasul, maka selanjutnya poin penting juga yang perlu kita ketahui adalah apa definisi nabi dan juga rasul. Maka di sini definisi antara nabi dan rasul itu berbeda. Kita lihat yang pertama definisi tentang nabi. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Inilah definisi tentang nabi. Selanjutnya definisi tentang rasul yaitu seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Inilah definisi tentang rasul. Sehingga ketika kita perhatikan antara definisi nabi dan rasul sangatlah berbeda. Bahwasanya kalau nabi dia mendapatkan wahyu, akan tapi apa? Wahyu tersebut tidak perlu disampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan rasul. Rasul mendapatkan wahyu, akan tapi apa? Dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada
umatnya. Dan juga ada sebuah istilah mengatakan bahwasanya kalau Rasul itu pasti Nabi. Akan tapi Nabi belum tentu Rasul. Perlu diingat bahwasanya kalau Rasul pasti Nabi, akan tapi kalau Nabi belum tentu dia Rasul. Inilah sebuah istilah yang mengatakan tentang atau definisi Nabi dan Rasul. Nah, inilah poin penting tentang definisi Nabi dan juga definisi tentang Rasul yang perlu kita ketahui. Nah, setelah kita mengetahui poin penting tentang definisi Nabi dan Rasul, yang terakhir poin penting yang perlu kita ketahui adalah apa fungsi iman kepercayaan kita kepada para Nabi dan Rasul. Di sini memiliki beberapa fungsi keimanan kita kepada para Nabi dan Rasul. Apa fungsinya atau apa manfaatnya kita percaya kepada para Nabi dan juga para Rasul? Pertama, fungsi pertama atau manfaat pertama kita mempercayai para Nabi dan juga para Rasul, yaitu untuk apa? Untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengetahui bahasanya Nabi dan juga atau para Rasul yaitu benar-benar adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi pertama. Kita mempercayai para nabi atau juga para rasul. Fungsi yang kedua yaitu adalah mempercayai bahwa tugas yang dibawa oleh Rasul yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya itu untuk disampaikan kepada umat. Ini fungsi kedua keimanan kita kepada para nabi dan juga para rasul. Fungsi yang ketiga yaitu adalah kita lebih bisa menghormati dan juga bisa lebih mencintai para rasul-rasul Allah, yaitu karena perjuangannya. Bagaimana perjuangan para Rasulullah yang diutus kepada umat. Inilah fungsi ketiga keimanan kita kepada para nabi dan juga para rasul. Fungsi yang keempat yaitu adalah untuk memperoleh suri tauladan yang baik. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup kita di dunia maupun di akhirat. Inilah fungsi keempat keimanan kita kepada para nabi dan juga para rasul. Fungsi yang kelima yaitu adalah agar kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh para rasul-rasul Allah. Apa yang para rasul Allah SWT yang telah disampaikan kepada umatnya, supaya kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Inilah fungsi kelima keimanan kita kepada para nabi dan juga para rasul. Nah, inilah beberapa manfaat atau fungsi keimanan kita kepada para nabi dan juga para rasul yang bisa kita ketahui. Nah, inilah beberapa bagian penting yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas secara terperinci tentang pembahasan al-imanu bil anbiya'i war rusul. Karena poin-poin penting ini perlu kita ketahui supaya kita lebih mematangkan keimanan kita atau kepercayaan kita kepada para nabi dan juga para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa pembahasan tentang al-imanu bil anbiya'i war rusul yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini, yang insya Allah mudah-mudahan bisa antum pahami dan juga bisa menambah keyakinan dan juga keimanan kita kepada para utusan Allah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa antum pahami, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hada minni mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.